Ini waktu awal-awal saya pertama bingung Prof, ya kan. Mau gimana caranya, ternyata pakai project dulu, insert HFSS design dulu. Jadi dari HFSS design ini kita buat apa ya bilangnya, ground-nya, plate-nya. Dari plate-nya kita membuat patch-nya dulu. Dari patch-nya itu ntar setelah udah jadi, kita langsung membuat ininya Prof, substratnya. Habis substrat kita membuat ground gitu. Jadi dari sini saya juga ngira-ngira sih ini Prof. Ya ngikutin dari YouTube, dari internet juga membuatnya tuh ya ngikutin dari situ. Terus juga cara mengetahui dari faktor refleksi dan faktor transmisi itu saya lihat dari perubahan dari rectangular plotnya itu dari S1,1 dan S2,1. S1,1 itu yang dari sini nih Prof. Dari lompat port yang di sini nih. Dan S2,1 ini dari sini. Jadi microwave yang dari port 1 ke 1 ini itu disebut faktor refleksi, dan 2 ke 1 itu disebut faktor transmisi. Awalnya sempat bingung sih Prof, gimana cara ngeliat faktor refleksinya, tapi saya nanya senior dan lain-lainnya, saya belajar juga, akhirnya dikasih tahu kalau ini tuh nggak usah ribet-ribet katanya gitu. Dan kalau misalnya bingung ya kan, ikutin di internet, kamu tinggal bilang aja 1,1 itu faktor refleksinya dan 2,1 itu faktor transmisinya. Tapi saya juga kayak ragu-ragu gitu sih Prof gitu. Lalu di sini ada bisa disimulasikan juga, tapi kita analisis dulu. Saya pakai ininya, setupnya itu 8 yang bisa sampai jarak jauh. Setelah dianalisis kita bisa mensimulasikan jalannya patch antena ini. Dan menurut saya juga jalannya kenapa ada biru, hijau, dan merah ini. Kalau merah ini terlalu besar frekuensinya, dan kalau biru ini terlalu kecil frekuensinya. Yang paling bukan frekuensi tapi medan ya listrik. medan magnet lah, medan magnet listriknya terlalu gitu. Dan kalau yang hijau ini yang paling apa ya, stabil. Nah, terus saya juga mencoba radiasi dari medan magnet ini. Misal saya mencoba ini ya benar. Waduh, nge-lag. Nah, ini dia. Saya mencoba vektor juga, Prof. Jadi di vektor ini sebenarnya saya bingung juga Prof. Ini yang tanda panah ini apa gitu kan. Saya juga nyoba-nyoba di result kan. Ini grafiknya apa ya bilangnya, naik turun gitu juga Prof.
Mungkin arah medan medan magnetnya kali ya, Prof. Ya, dia bukan naik turun, tapi bergerak dari kiri ke Bergerak ya? kanan. Dari kiri ke kanan Ya, ya? nah, Oh itu dia iya. gambarkan kan bergerak tuh. Iya. Ya nggak? Kayak Ah. kayak ada di atas ini conveyor belt, ya. Tahu kan? Oh iya, iya. Di pabrik itu kadang jalan, kan bergerak nih dari kiri ke kanan. Lihat nggak? Iya, benar-benar. Benar. Nah, jadi gelombang itu begitu, naik gelombang itu begitu, ya. Ah, ah, ah. Bukan naik turun, tapi justru di jalan gitu. Yang mata kita Oh ketipu sama apa? Sama naik turunnya. Padahal yang harus iya, kita lihat yang bergerak ke kanan itu. Kan kamu bilang tadi dari 1 ke 2, ya. iya benar-benar. Benar kan tadi kamu bilang dari 1 ke 2, dan ini namanya, makanya dilihat itunya legendanya E-field, ya. Nah, Oh yang iya, warna-warni itu, yang balok warna-warni dari biru sampai merah ke atas iya. kanan itu. Ya, nah ini nih E-field, ada tulisannya ke atas, kiri kiri atas nih. Ini, E-field, iya, bukan ke kanan, mau ke kanan. Nah itu tadi yang legendanya. Nah ya itu kan E-field, ya. iya. E-field itu artinya medan listrik. E itu elektrik, ya. Hmm. Kalau medan magnet itu dia bilangnya H. Nah, Oh benar. E-field tulisannya ini volt per meter, ya. Dia tulisnya begitu tuh, volt per meter, V per Iya. M, ya. Di medan listrik ini menggambarkan tentang perubahan tegangan. Kamu pada saat yang sama juga bisa menggambarkan medan magnet, perubahan arus. Oke. Nah, keduanya itu saling berbarengan, bergerak. Terbentuklah energi. Karena E itu tegangan, ya. Medan Mm-mm. magnet itu arus. Jadi kalau V dengan I bergerak berbarengan menghasilkan P, daya, Iya. Oh, ya. iya. Jadi jangan bingung nih. Tadi kan ada gerakan itu, ya. Jangan Iya. dilihat panahnya begini-begini. Kamu lihat kayak potongan-potongan kotak tadi yang bergerak. Kelihatan bagus banget tadi. Bergerak kan? Iya sih, Bro. Berarti itu ada yang pernah kita bahas di awal-awal saluran transmisi, adanya gelombang yang bergerak, bukan gelombang yang berdiri, ya. Ada juga kondisi standing wave, itu artinya direfleksikan gelombangnya. Oh iya, iya. Dan ini gelombangnya kan tadi coba kamu klik, tadi ada gambar faktor refleksi transmisi yang barengan. Yang baru aja kamu gambar. Iya, Nah, benar. coba diklik. Nah, tadi ada dua-duanya. Nah, coba kamu gambar dua-duanya. Nah, ini kan kamu udah jago nih. Klik-kliknya udah cepet. Nah, yang kamu lihat, ya. Nah, ini mungkin legendnya ketutupan kali ya. Tapi coba, saya nggak begitu. Nah, ini kan sebelah kiri ya, kanan atas itu ada S11, ya, warna merah. Iya. Yang mana tuh? Yang bawah apa yang Yang atas? bawah, yang bawah. Yang bawah. Kelihatan kan? Hmm. S21 itu yang atas, ya. Iya benar. Nah, kamu bisa juga klik mouse kanan, marker. Coba tunjukin. Klik mouse kanan, nah, marker. Nah, add marker. Coba kamu letakkanlah di mana. Sini mungkin. Ya, boleh di tengah juga boleh. Potong aja deh. Ini. Nah, bukan itu, di tengah, maksudnya tengah warna merah di 2, nah itu. Nah, terus di atas juga kamu klikin marker. Nah, Oh sini, Bro. terus yang di bawah nih di 3,25 tuh di bawah minimum. Nah, sini. Enggak, itu nggak apa-apa. Oke. Ya, itu. Nah, klik, ya. Oke. Yang atas juga kurang lebih sama lah, nggak berubah. Jadi Oh kalian iya. kalau ngelihat kurva kayak begini, ya, itu lihat pertama sumbu-sumbunya, ya. Sumbu Iya. X-nya atau sumbu horizontalnya apa? Apa nih? Sumbu horizontalnya apa, Erko? Sumbu horizontalnya. Nah, sumbu X-nya ini apa? X-nya ini eh Tinggal dibaca tuh. Sumbu X-nya apa tuh? Ke bawah, ke bawah. Nah, itu sumbu X-nya apa? Frekuensi. frekuensi. Nah, frekuensi kan? Nah, Karena kamu tadi men-setting di sweep-nya, frekuensi sweep-nya tuh dari 1,5 sampai 3,5. Coba kamu klik sebelah kiri. Bukan sebelah kiri. Di bagian settingan analisis di atas result. Nah, sweep enggak, di sweep bukan itu.
Di bawahnya sweep. Oh, di swipe, Nah, sweepnya. Nah, itu kan yang kamu setting nih. Mungkin kamu lihat dari YouTube, klik 2 kali di sweepnya. Oke. Nah, mungkin kamu lihat dari YouTube juga, kamu setting tanpa sadar atau gimana. Itu Iya. 1,5 sampai 3,5. Oh, Ya kan? masih bisa diatur ya, Prof ya? Berarti? Bisa suka-suka kita. Oh, Itulah hebatnya simulasi. Kalau kamu disuruh bikin di lab, itu setengah mati kita. Ya, buang waktu, buang tenaga, buang uang. Ya nggak setengah mati sih, cuma buang banyak sumber daya. Kalau di sini cuma kamu ganti aja ini. Ya, suka-suka. Oke ya, udah saya tunjukin ya. Nah, Oke. balik lagi ke gambar tadi, ke hasil tadi. Ini. Oke, ya. Ini coba kamu klik biar tampak. Ini kan kamu zoom nih. Klik yang kotak tuh. Yang kiri atas kotak. Zooman. Kiri. Lagi Oh, kiri. zoom. Nah, kanan. Coba ke kanan. Lagi. Satu lagi. Nah, itu. Fit all content. Nah, ya. Jadi balik lagi. Oh iya. Jadi pertama tadi sumbu X-nya ini frekuensi ya. Tadi udah suka-suka kita ya. Iya. Kebetulan kamu settingnya 1,5 sampai 3,5. Kiri kanan kamu lihat ya. 1,5 sampai 3,5 giga. Iya, benar. Nah, sekarang kamu lihat sumbu vertikalnya, sumbu Y-nya. Itu satuannya dB ya. dB ya. Tahu dari mana? Iya. Sini nggak ada sih, Prof, ininya. Ya, dari legend-nya. Curve Legend info. ya? Nah, itu Oh, dB iya. kan. Iya, benar-benar. Nah, sama ketika kamu gambar tadi, coba kamu digambar tadi, gimana caranya? Gambar tadi. Gambar yang pertama. Nah, gambar ini nih. Gambar ini cara kamu munculin gambar ini, kamu klik apa tadi? Ini. Bukan. Besok klik kanan. Nah, ya coba. Ya. Kode. Nah, coba ya. Nah, coba kamu lihat dulu. Nah, kamu klik dB itu. Iya, benar. dB Ya kan? Kamu mungkin nggak merasa ngeklik. Kamu merasanya S11 sama S21 kamu klik tadi. Iya. Nah, jadi Saya makanya juga itu. ngeliatin di YouTube gitu juga. Makanya itu. Ini kan semua belajar proses. Ya. Benar-benar. Tadi kamu bilang awalnya susah. Ya memang semua awalnya susah. Salah ngerti gampang. Ya memang begitu. Ya. Semua itu di awalnya kita bingung. Makanya saya paksa kalian dari diskusi. Saya tampilkan sebagian. Ya kan? Kalau saya tampilkan dari A sampai Z, tentu kalian juga tambah bingung. Ya, makanya saya coba dikit-dikit dan kamu akhirnya nanya ke senior, lihat YouTube. Nah, itu kan usaha. Ya. Iya sih, Bro. Makanya setiap ngeklik, ya kita lihat-lihat dulu settingannya nih. Oke? Oh iya. Settingannya itu kan di kategori S parameter, ya kan? Iya. Otomatis muncul S11 sampai S22. Iya, benar. Ya, kalau kamu klik yang lain itu, misalnya Y parameter, coba kamu klik Y parameter. Nah, muncul yang lain. VSWR kamu klik. VSWR, ya. Nah, muncul yang lain ya. Nah, nanti kebetulan yang kamu klik, coba balik lagi S parameter. Nah, muncul ini, dan di function juga macam-macam, bisa dB, bisa. Cuma saya sarankan memang dB yang dipakai ya. Oh iya, benar. Oke. Nah, primary sweep itu kan frekuensi. Yang atas itu, naik ke atas. Nah, bukan kanan. Ya, itu ada. Nah, karena kebetulan variabelnya cuma frekuensi, coba kamu klik itu. Cuma frekuensi aja. Tapi kalau kamu ubah lebar dari microstripnya, nanti muncul di situ lebar microstrip. Ya. Oh, bisa. Oke, itu bisa kamu lakukan dengan Optimetrix. Ya, nanti ada Optimetrix. Nanti kita bahas lah. Coba ditutup lagi. Ya, jadi kamu punya di sini 2 kurva. Oke? Iya, Bro. Yaitu kurva S11 yang warna merah, yang saya bilangnya kecil ya, dan S21 yang warna mungkin coklat, saya bilang besar ya. Gampang aja, kalau di bawah dia kecil, di atas dia besar. Oke. Dan kalian mesti hati-hati, di sini kita pakai dB. Kita pakai dB ya. dB itu artinya kalau 0 dB ya, 0 dB itu pas, coba kamu agak ke kiri mouse-nya. Nah, enggak, terlalu ke kiri. Nah, itu kan ada marker 2. Oke ya, ada marker 2 kan di situ. Nah, marker 2-nya itu nilainya frekuensinya 2,5 giga. Ya. Nilainya minus 0,3437. Itu ada di marker 2. Di legend-nya tuh ada name,
sebelah kiri atas. Nah, Ini ada ya. name ya. M2, marker 2, yang tadi yang barusan kamu tunjuk. Nah, itu Oh. frekuensinya 2,5. Persis seperti marker 1 yang di bawah itu. Frekuensi 2,5. Jadi kamu lihat sumbu X, sumbu Y-nya. Sumbu X-nya frekuensi, sumbu Y-nya nilai. Karena ada dua kurva, maka kita bisa amati dua-duanya. Pertama, yang M1 nilainya minus 27,4186. Ya. Minus 27 itu dekat-dekat dengan minus 30. Yaitu artinya dayanya 0,001. Ya. Minus 30 dB itu 10 pangkat minus 3 dayanya. Ya, kalau ininya, kalau nilai medan listrik, medan magnetnya tinggal diakarin aja. Sedangkan faktor transmisi, ya, itu yang di atas, yang M2, karena kita sepakat ya dari legendanya nih, dari legendnya, yang bawah itu faktor refleksi, yang atas faktor transmisi ya. Iya. Nah, itu mendekati 0. Oke, minus 0,3437. Teorinya dia harusnya 0. Ya, kenapa tidak 0? Karena ada gelombang yang diredam, ada gelombang yang direfleksikan, ada gelombang yang memancar. Ya. Kalau dia 0 dB, itu artinya tuntas ditransmisikan. Ya, karena kamu bikin barusan nih, yang kamu tunjukin adalah microstrip biasa. Ya. Padahal tugas kamu kan with periodic stop ya. Iya, saya juga bingung tuh, Prof. Nyari-nyari. Pernah saya bahas minggu lalu atau 2 minggu lalu. Ya, pernah saya bahas tentang periodic stop. Ya, oke. Jadi ini, kalau kamu lihat, coba balik lagi tadi ke gambar besarnya atas, ya itu, klik. Nah, ini kan microstrip biasa kan? Iya. Betul ya. Tadi kamu awali menggambar dengan menggunakan balok, terus coba deh dilihatin apanya ya, boundariesnya tuh yang sebelah kiri, kotak kiri, boundaries. Nah, klik. Nah, itu yang bawah ya. Yang bawah dan atas. Nah, itu apa tuh? Ini saya bikin kotak, yang kalau dari YouTube dia bikin apanya ya, ruangannya gitu sendiri. Ya. Jadi HFSS itu memang harus dibatasi. Harus ada boundary. Iya. Oke ya. Semua HFSS itu ada boundary-nya. Karena memang HFSS itu pakai finite element method. Ya, finite element method, jadi mesti dibatasi. Nah, itu perfect A. Karena kamu menggunakan ground yang bawah itu. Iya. Ya kan? Dan kamu menggunakan apa? Strip patch. Ya, jadi di situ ada 2 lembar. Lembar bawah ground, lembar atas microstripnya. Nah, oke ya. Kemudian yang terakhir excitation. Coba excitation kamu klik gitu. Iya. Nah, nomor 1 kamu klik. Nah, ini muncul ini karena kamu punya itu. Coba ke bawah dihapus. Ke sebelah kiri, ke bawah. Di scroll ke bawah. Nah, itu terus ke bawah. Nah, itu terus ke bawah. Nah, itu kamu hapus dulu tuh ya. Yang mana? Yang dihapus dulu. Nah, jadi hilang kan? Nah, yeah. Coba kamu klik. Nah, itu yang depan ya. Tadi yang kamu bilang dikirim dari sini, ya kan? Iya sih, Bro. Nah, terus kamu klik yang satunya lagi, excitation. Nah, dikirim ke sana, ya kan? Iya. Dan kelihatan tadi gerakannya. Jadi HFSS itu bisa bantu kita pertama menunjukkan visualisasi ya. Ada gerakan. Itu karena kamu bikin bagus. Kalau kamu bikin tidak terjadi transmisi, gelombangnya balik. Gelombangnya balik. Coba deh kamu tambahin stop. Ini kalau ngitung lama nggak? Nggak ya? Enggak sih, Bro. Nah, coba kamu tambahin patch ya, menyilang. Patch-nya menyilang. Nah, di tengah-tengah. Bikin objek baru berarti ya? Iya, update baru. Kayaknya no deh, bukan yes. Nah, no. Nah, itu kamu tambahin menyilang. Dari mana nih, Bro? Bebas. Menyilang berarti. Dari sini ke sana. Menyilang itu
begini jadi. Oh. Ini. Sampai mentok di tengah aja, sampai mentok di tengah. Jangan dikit lagi sana ke atas lagi. Takutnya dia nggak mau dia. Sampai nempel di kirinya. Ya, sampai nempel bisa nggak? Ini rada ribet sih. Hah? Sebentar dong. Nih. Oke. Nempel nggak tuh? Nempel ya? Iya, nempel sih, Prof. Oke, kamu namain apa? Kamu bikin dia itu perfect A juga. Mana dia? Nih. Tapi perfect E1 apa perfect Nggak E2? apa-apa, nggak apa-apa. Ini aja. Dah. Nanti ada 2 baris di perfect A itu, ya kan? Oh iya. Oke, nah sekarang coba kamu hitung lagi. FSS-nya kamu start lagi. Analis lagi, Bro. Analis. Sampai matrix part 1. Udah. Dah. Nah, sekarang tampilkan lagi S21 sama S11. Di result ya. Ini, Prof. Ya, ini apa? Ini sebenarnya ada di sebelah kanan itu, cuma dia nggak kelihatan. Bisa nggak sweep-nya ditinggiin? Sweep-nya ditinggiin, ya. Jadi sampai katakanlah sampai 8 lah. 8. Oke, coba di start ulang. Ya kan? Dia kan kelihatan naik tuh kan? Oh iya. Naik. Saya mau lihat naiknya itu di mana. Mudah-mudahan nggak lama. Dan ini yang saya bahas minggu lalu kalau nggak salah. Nah, kelihatan kan? Unik kan? Ya, Iya, unik. Maksudnya beda dibanding yang tadi. Iya. Coba kamu klik marker, ya. Kalau tadi itu selalu yang S11 di bawah, S21 di atas ya. Nah, itu klik. Nah, ini kejadian di 4,8. 4,8, apa artinya tuh 4,8 ini? Coba kamu cerita. Fenomena apa di 4,8? Ya, frekuensi di 4,8 dan iya ini tadi apa? Ya dibaca aja. Pada frekuensi 4,8, faktor refleksinya berapa? Faktor refleksinya itu minus 22,35. Enggak, baca yang benar. Mana faktor refleksi, mana faktor transmisi? Faktor refleksinya yang S.1. Kalau faktor transmisinya yang ini 2,1. 2,1 maksudnya. Ya, yang mana yang S11? Yang di bawah berarti ya. Enggak, jangan lihat ini, lihat legend. Ini. Bukan, legendnya ya kanan. S11 yang mana? Oh ini S11. Ya, pada frekuensi 4,8 giga, faktor refleksinya berapa? Faktor refleksinya itu minus 1,14. Berarti besar. Berarti besar ya? Ya, jadi kalau faktor refleksi besar, maka gelombangnya yang dikirim dari port 1 akan nggak ini ya, nggak sempurna ya transmisinya. Ya, tidak akan sampai ke port 2. Tidak, Jadi kata-kata nggak sempurna itu bahasa politik, jangan bilang begitu.
Oh, Kamu tuh insinyur tuh ngomongnya jangan bilang faktor refleksinya tidak terlalu banyak, jangan, faktor refleksinya kecil. dasar Jadi efeknya kecil. gelombang ya Oke. faktor refleksinya tuh minus 22 ya. Sorry, faktor transmisi minus 22, faktor refleksinya minus 1. Ya, jadi Ya. gelombangnya yang dikirim pada port 1 akan kembali ke port 1. Bisa nggak kamu visualisasi yang gerakan tadi pada frekuensi 4,8? Frekuensi 4,8. Nah, Iya. pada frekuensi 4,8 bisa nggak disimulasikan gerakan tadi? Di 4,8. Itu kayaknya di 8 deh. Atau Oke. coba. Oh ya, udah sebentar. Coba. Belum benar. Frekuensi cuma bisa 8 sih, Bro. Oh, nggak bisa diubah ya. Nggak bisa diubah, Bro. Oke. Itu artinya di settingan nih, coba cancel. Karena kalau kamu coba, tapi nggak apa-apa, coba kamu coba dulu. Karena di 8 itu kayaknya kayak tadi. Coba. Nah. Atau coba jalan nggak dia? Jalan sih, Ya. Bro. Nah, coba kita ganti, jalan kan masih, ganti 4,8. Coba di stop. Nah, kamu harus ganti ke apa tadi, analyze atau apa, coba naik ke atas. Yang dari sweepnya ya? Setup, nggak di setup. Oh, setup. Setup itu, nah di sini kamu tuh bisa ngasih beberapa frekuensi, Oh, ya. Sebenarnya bisa, cuma saya juga nggak tahu nih, ada klikan nggak? Atau ganti aja 4,8 di situ. Oke. Nah, ngitung lagi sebentar. Sekali lagi ngitung. Mudah-mudahan keluar 4,8. Jadi gitu. Setahu saya itu bisa di setting beberapa frekuensi ya. Jadi kita ingin ngamati di cepat. ini udah sih, Bro. Ya, coba di Limit. ya. Oh, nggak sampai ini ya? Jadi balik dia. Kenapa? Karena potret plot tadi itu S1-1-nya tinggi. Oke? Oh, iya, iya. Jadi gelombangnya kemana? Ke kiri kan berarti kan? Port 1 mana? Part 1 ini. Port 2? Part 2 sini. Oke. Jadi gelombang yang kita masukkan di port 1 akan kemana? Akan kembali ke port 1. Iya, berarti akan kembali ke port. Ini karena sini Tidak nggak ada ada. portnya sih. Tidak ada yang tembus ke port 2. Tadi kan kamu lihat minus 22. Ada sebetulnya, cuma kecil banget. Sangat kecil sehingga tidak digambarkan. Barangkali bisa diubah. Saya nggak tahu, mungkin kalau kamu klik ininya tuh yang warna-warninya, coba kamu klik, bisa nggak diubah? Klik 2 kali. Nggak bisa ya? Marker, scale, coba scale. Nah, itu mungkin bisa kamu ubah, katakanlah specify value. Scale value berarti. Scale value. Oh. Ya kan? Kelihatan kan? Oh iya, Bro. Nah, jadi ini udah kecil sekali. Angkanya sudah ada masih yang tembus ke sana. Nah, itu kita menggambarkan fenomena. Kita bilangnya fenomena perambatan gelombang, ya. Jadi tadi kamu ngobrol-ngobrol sama senior, HFSS buat apa sih? Secara umum HFSS itu untuk elektromagnetika, untuk teori medan ya. Tetapi karena kemajuan teknologi komputer dan software, kita tidak perlu nulis sendiri semuanya. Ya, kadang-kadang kita nulis 2-3 baris saja udah pusing. Ini software ini ada ratusan ribu baris yang dibuat sama orang, katakanlah orang pinter ya. UMB beli license-nya, nyewa license-nya, dan kita pakai. Dengan bantuan software ini kita bisa melihat, coba yang kita gambarkan tadi, kamu gambar pertama microstrip, oh fenomenanya begini Pak, terus tambahin stop, oh fenomenanya jadi begini gitu ya. Nah, itu artinya ini basicnya yang kita pelajari.
hari ini, barusan aja, basicnya. Aplikasinya gimana? Aplikasinya banyak. Aplikasinya salah satunya bikin filter, ya, atau bikin kalau ini nih, ya, ini kamu bikin penjegat. Gara-gara kamu tambahin menyilang gitu, kamu jegat gelombangnya pada frekuensi 4,8 dan sekitarnya, tidak ada yang tembus gitu. Oh iya. Ya, gara-gara dijegat sama silang gitu doang. Tapi gelombang lain tadi yang 8 dia tembus. Atau kalau kamu ambil 2,4 giga, tembus dia masih. Tepat di 4,8 dan sekitarnya dihalangi. Nah, itu namanya fungsi stup. Nah, kalau tadi misalnya periodic stup atau multi stup, itu dia di beberapa frekuensi akan dijegat. Ya, jadi itu manfaat dari ini. Jadi gitu ya, Erko ya, pengalaman ya, pengalaman baru buat kamu, dan saya yakin itu ada ceritanya ya. Jadi itu yang saya katakan dengan kata-kata cerita ya. Nggak bisa seseorang bisa gambarkan kayak gini kalau nggak ada ceritanya. Betul nggak? Iya benar, Bro. Ada cerita-ceritanya itu apa? Ada pengalaman. Hah? Ada pengalamannya ini. Ya, ceritanya itu kamu susah payah, kamu nggak malu-malu nanya senior, ya nggak? Iya benar. Saya juga mengharapkan para mahasiswa tuh nggak malu-malu nanya saya, nanya Bu Umay. Jadi nggak ada istilah malu. Kami di kampus ini tempat diskusi, ya. Saya nggak mau bilang tempat bertanya lah, ya, karena kalau bertanya itu kan seolah-olah kami tahu banyak hal, tapi tempat diskusi. Ya, sebetulnya itu diharapkan. Cuma kan para mahasiswa ini rada segan nanya dosennya. Nanya senior, bagus, nggak malu kan ya. Nanya YouTube, ya senior juga belum tentu paham juga. Nanya YouTube, karena YouTube itu macam-macam kita tanya dijawab. Ya. Dan terakhir tentu diskus kita di kelas. Ya, saya beruntung sekali, ya kalian semua juga beruntung lah. Kelas ini bukan kelas yang besar, artinya kita bisa ngobrol lebih santai. Ya, coba bayangkan kalau kelas kalian ini ada 50 orang. Nggak bisa kita ngobrol sesantai ini karena antriannya panjang. Gitu ya? Iya, Bro. Oke, paling nggak Erko udah dapat pengalaman, ya, pengalaman suka duka sampai dengan menghasilkan ini, dan saya yakin ada ilmunya ya, ada wawasan lah, bukan ilmu. Artinya nanti kalau mau bikin lanjut yang aneh-aneh lain, ya karena gelombang elektromagnetik itu aplikasinya banyak ya teman-teman ya. Itu nanti bisa kita share juga ada saya pernah bikin itu satu tabel aplikasinya dari mulai wireless ya. Wireless itu pakai gelombang elektromagnetik. Kemudian ada lagi aplikasinya radar, aplikasinya bahkan sekarang itu dipakai juga untuk mendeteksi macam-macam ya. Mendeteksi ada benda-benda yang ketutupan ya. Misalnya tembok. Apakah tembok rumah kita misalnya itu dalamnya ada yang retak apa enggak? Itu pakai gelombang elektromagnetik bisa. Apakah aspal ya? Itu kan yang sering terjadi gitu. Kita lihat aspalnya bagus, ternyata dalamnya retak. Jembatan juga bisa kita. Itu masuk ke dalam istilah non-destructive testing. Ngetes tanpa merusak, tanpa membuka. Jadi dia mirip-mirip kayak ultrasound. Ultrasound itu akustik, itu juga bisa mendetek tanpa membuka. Oke ya. Jadi silakan, makasih Erko ya udah menampilkan. Silakan ditutup ininya. Baik, Bro. Ya. Makasih, Prof. Makasih Bu Umay.